Ya oke sahabatku ya, yang baru pemula, yang baru bermain wawang kuno, silahkan disimak. Karena kalau kita membeli uang kuno atau menjual uang kuno ya, kita pakai trik. Kita harus tahu dulu tentang salah satu dunia numismatik. Jadi dunia numismatik itu salah satu ya penggemar atau pencinta uang kuno. Yang disebut itu namanya komunitas. Jadi ya, pencinta uang kuno. Jadi numismatik itu mengajarkan kalian ya untuk ya menyimpan dan menyelamatkan benda-benda kuno atau uang kuno yang bersejarah. Jadi kita akan contohkan guys ya, di sini ada percetakan, pengaman atau gambar belakang atau depan. Jadi kalian harus memahami tentang salah satu percetakan uang kuno ya. Yang keduanya lagi itu pengaman. Nah, kalau percetakannya guys ya, itu kita akan contohkan uang 500 ya. Jadi ya, di sini kan ada uang 500 yang bergambar orangutan ya, sama uang 500 yang bergambar bunga melati. Nah, jadi ya kita akan contohkan ya, percetakan itu apa Bang? Jadi percetakan itu salah satu ya perum percetakan uang rupiah. Nah, itu contohnya ya, dicetak ada berapa keping ya. Contohnya uang yang bergambar bunga melati itu dicetak dari Bank Indonesia itu ada jumlahnya itu ada 171.000 keping. Jadi kita akan contohkan uang yang bergambar komodo emisi Rp500. Jadi kalau uang yang bergambar komodo emisi Rp500 itu ya, itu dicetak ya, jumlahnya ya itu ada 1.148.830 keping. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan manakah percetakannya yang lebih banyak dan manakah percetakannya yang lebih sedikit. Jadi kalian itu perlu harus ketahui, kalau percetakannya itu lebih sedikit berarti harganya itu lebih mahal dibandingkan uang-uang yang lain. Jadi ya seperti itu guys ya. Jadi guys ya, kita akan contohkan lagi ya. Di sini ada uang kertas kuno ya, pecahan Rp 500 kertas. Jadi uang kuno ya Rp500 ini merupakan uang yang diterbitkan pada tahun 1992 sampai di tahun 199. Jadi uang kuno ini ya sudah ditarik dari peredarannya itu sejak tanggal atau sejak tahun 2006 tentang salah satu numismatik ya, atau salah satu kalian ingin menjual salah satu uang nilai harganya yang tertinggi, kalian jadi harus bisa ya memikirkan mana yang harganya tinggi, mana yang harganya rendah, mana yang paling banyak dicetak ya. Contohnya tahunnya, kalau uang yang bergambar orangutan ini ya Rp500 itu dicetak ya, itu ada di tahun 92 sampai di tahun 99. Nah, kalau uang yang bergambar bunga melati ya yang besar itu cuma ada 2 di tahun 1991 sampai di tahun 92, cuma 2 aja. Jadi ya, nah berbeda sama yang lain. Kalau yang lain kan banyak-banyak, jadi ya ada 8 macam. Contohnya uang yang bergambar komodo emisi Rp50 itu ada di tahun 191 sampai di tahun 1998 ya. Jadi ya banyak, ada 8 keping. Nah begitu. Jadi guys ya, kalian harus tahu percetakannya. Nah ya, yang selanjutnya guys ya, kita akan terangkan tentang salah satu gambar belakang atau gambar yang depan. Kalian harus tahu artinya. Kok uang kuno digambarkan ya orangutan itu apa? Jadi ya di sini kita akan jelaskan. Jadi ya, jadi kalau orangutan ya, uang kuno Rp500 ini digambarkan orangutan ya, karena orangutan atau yang disebut itu mawas. Jadi mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini guys ya, itu hanya ditemukan ya sebagian di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, jadi ya, tetapi selama era Pleistocene ya, mereka ya terbesar di seluruh Asia Tenggara dan di Tiongkok Selatan. Nah, jadi inilah salah satu ya orangutan ya yang paling ya terbesar di seluruh Asia Tenggara. Nah, harus kalian tahu guys ya gambar-gambarnya. Jadi ya, nah kita akan contohkan gambarnya yang balik. Jadi ya, yang balik dan belakang kan ada gambar ya, ada percetakan ya. Di situ juga ada pengamanan. Nanti kita akan terangkan detailnya supaya kalian itu tahu cara memilih uang kuno ya, karena uang kuno itu memiliki nilai sejarah. Jadi ya, jadi kalau yang belakang ya, di sini salah satu gambar rumah adat ya, Lamin. Jadi salah satu kenapa uang ini ya
pakai simbol atau digambarkan di uang Rp500 yang bergambar orangutan, karena salah satu ya rumah ini ya salah satu rumah adat yang menjadi tempat ya kediaman suku Dayak. Jadi bangunan rumah adat ya Lamin ini berukuran ya kurang lebih 300 meter dengan lebar 15 meter ya. Ketinggian rumah ya Manggung khas Kalimantan Timur ini mencapai 3 meter. Nah, karena salah satu ya di Kalimantan itu kan pulau yang terbesar yang kedua yang ada di Indonesia. Kalau yang pertama apa Bang? Kalau yang pertama itu salah satu Pulau Papua. Kalau Pulau Papua itu yang pertama yang terbesar di Indonesia. Kalau Kalimantan yang terbesar yang kedua di Indonesia. Jadi guys ya, kalian harus paham ya. Nah, jadi rumahnya itu sangat unik ya, sangat berbeda sama yang lain. Jadi dari khas dari Kalimantan, dari suku Dayak. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu ya watermark atau gambar. Jadi ya yang ada di tengah-tengah ya uang di Terawang. Kalau kita tidak di Terawang itu tidak tahu, karena salah satu ya pencinta uang kuno atau kolektor itu ya dilihat dari keaslian. Nah, jadi kalau yang dicari kolektor ya contohnya gambar pahlawan contohnya ya guys ya. Kalau kita contohkan itu salah satu ada Jenderal Sudirman. Nah, jadi seperti itu guys ya. Ada Gajah Dewantara ya. Di situ kan watermark kalau tidak Terawang tidak kelihatan. Jadi kita akan ya uang Rp500 yang bergambar orangutan. Jadi kan kalau dilihat di tengahnya kan ada kayak gambar ya. Kalau kita tidak di Terawang itu tidak kelihatan. Nah, sesosok ya itu sosok pahlawan siapa yang ada di tengah itu. Nah, jadi bila kolektor mencari uang yang dicari kolektor atau kolektor pencinta uang kuno, kalian bisa ya salah satu menjelaskan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di tengah uang Rp500 yang bergambar orangutan ya, kertas di sini ya, ini adalah salah satu ya pahlawan ya Raden Mas Haji Homar Said ya, yang disebut itu Djokro-Minoto. Lebih dikenal di Indonesia ya sebagai Djokro-Minoto ya, nasionalis Indonesia. Ia menjadi guys ya salah satu pemimpin ya sarekat ya dagang Islam yang didirikan oleh Shah Mahmudi ya, yang menjadi sarekat Islam yang mereka dirikan bersama. Nah, jadi watermark ya atau gambar ya uang Rp500 kertas itu yang di tengahnya di Terawang itu adalah salah satu host Djokro-Minoto, salah satu ya pahlawan seorang nasionalis Indonesia. Jadi ya, karena kenapa guys saya terangkan seperti itu tadi, karena itu ya kejadian saya alami sendiri. Karena dulu saya belum mengenal salah satu uang kuno, belum mengenal salah satu dunia numismatik ya uang kuno. Karena dulu masih pemula itu cari uang guys ya, karena saya itu ya suka sekali sama beliau pahlawan yang bernama itu Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya suka? Karena salah satu beliau atau Ki Hajar Dewantara itu salah satu pahlawan pendidikan. Kalau kita tidak ada beliau atau Bapak Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa belajar guys. Apalagi zaman sekarang ya, di sini zaman kemajuan seperti ini, apa-apa baca ya. Kalau kita tidak sekolah di luar negeri di mana-mana itu tidak bisa. Tapi justru karena beliau ini yang memperjuangkan Indonesia, jadi ya bangsa Indonesia itu bisa belajar, bisa dididik ya. Kita bisa membaca, bisa menulis, bisa semuanya karena kepandaian pendidikan ya, karena ilmu itu. Karena salah satu Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan yang memperjuangkan ya kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Nah, justru ini guys, dulu saya mencari uang kuno karena saya ambil dari nilai sejarah, nilai kenangannya dari pahlawan Indonesia. Nah ya, jadi kalian harus paham. Kalau tidak paham tentang salah satu uang kuno, numismatik ya, pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, kalian kalau ada orang mencari uang ini, pahlawannya ini, kalian susah. Yang katanya huwak tidak laku sama sekali uang kuno, karena itu belum tahu cara trik penjualannya, belum tahu yang dicari itu si pembeli itu apa. Jadi pembeli mencari uang ya Sri Sultan Hamengkubuwono, uang Rp10.000. Nah, itu pembeli dari Jogja. Karena salah satu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono itu pernah menjadi raja yang ada di Jogja, salah satu pahlawan nasional. Terus kalian kasihkan uang Rp100 yang bergambar perahu layar.
Ya jelas tidak mau lah. Dia mencari uang salah satu pahlawan nasional, kalian beri uang 100 rupiah yang bergambar perahu layar, baliknya itu yang bergambar Gunung Krakatau. Ya jelas tidak mau. Yang selanjutnya guys ya, yang terakhir ini salah satu, kalian lihat ya dulu ya penjualan yang ada di lapak-lapak. Kalian lihat ya harga estimasi, harga termurah dan termahal. Kalian ya kalau mau menjual ya di tanggalnya atau di bulannya, kalian cek dulu di estimasi. Jadi harga ya rata-rata pasaran uang yang bergambar orangutan ya di Indonesia. Jadi kalian harus cek dulu ya tempatnya di mana bang, ya tempatnya ada di online ya, di pasaran online ada ya di situ ya. Jadi ya kalian bisa make ya, di situ harganya itu Rp188.000. Kalian ganti harga yang Rp150.000. Setelah laku kalian make harga 400, 300, 1 juta ya. Karena semahal apapun, bila orangnya suka sama barang Anda pasti dibeli, tidak memikirin mahal atau tidak, yang penting dia suka, senang. Nah jadi penjelasannya seperti itu tadi ya, kalian bisa diputar ulang ya. Bila kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Biar video tidak berkepanjangan, kita akan melanjutkan di lain waktu lagi ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.